Terima kasih Dunia Gokong. Cenderamata-nya sudah saya terima. Semoga bermanfaat. Berkah selalu buat Dunia Gokong. Mantap, Dunia Gokong mantap. Amat biasa dewean gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Lain, dan di channel YouTube Dunia Aji Tunggul Nogo, dan di dunia YouTube Dunia Karisma, dan di channel YouTube Dunia Sriwijaya, dan di channel YouTube pamungkasnya Dunia Gokong, dan di channel YouTube Dunia Sopran Gokong. Ya, alhamdulillah. Sore ini kita ada di lokasi di kawasan Tanjung Siapi-Api, tetapi kita masuk di lokasi perkebunan sawit. Dan di perkebunan sawit ini kita lihat di sini, lokasi perkebunan sawit ini kita banyak mendapatkan informasi bahwa di sini banyak unsur sejarah. Insya Allah sore ini kita akan mengungkap sejarah. Sore ini kita akan mencari unsur-unsur sejarah, tetapi saya menjelaskan kepada pemirsa, konten kita di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Apabila Anda kalau melihat dari sisi bendahnya, saya jelaskan bahwa benda tersebut itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan, dan juga bukan buatan jin. Yang ketiga, apabila Anda melihat cara pengambilannya, Anda percaya dari trik pengambilan atau cara pengambilannya, itu semua bisa terwujud dan bisa nyata, itu atas dasar dari kebesaran Allah, bukan dari seperti saya sebagai manusia. Karena manusia itu tidak punya kelebihan, karena manusia itu seperti boneka. Kenapa sangkan saya bilang manusia itu seperti boneka? Karena manusia itu seperti boneka, kalau bukan manusia yang menggerakkan, boneka itu tidak akan bergerak. Begitu juga manusia. Manusia itu kalau tidak diberikan ruh oleh Allah, ya, manusia itu tidak akan bisa bergerak. Manusia itu tidak akan berpikir. Manusia itu tidak akan mempunyai nafsu. Karena ruh yang dimasukkan ke dalam manusia itu milik Allah, ya. Dan jadi dari sisi ruh aja itu milik Allah. Apalagi segala sesuatu kehidupan di dunia, baik jodoh, rezeki, maut,
Itu semuanya milik Allah dan Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya menggerakkan. Kita hanya manusia, hanya berusaha mencari yang terbaik. Maka dari situ konten kita di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk menunjukkan kebesaran Allah dan ingin mengungkap sejarah, ya. Dan apa yang kita cari dan apa yang kita dapat apabila kalau seandainya benda tersebut ada unsur sejarah, kita akan ungkap secara jelas itu. Dan apabila kalau seandainya barang tersebut tidak mengandung unsur sejarah yang tinggi atau tidak diakui sebagai kepunyaan pemerintah atau aparat negara, cenderamata atau barang tersebut kita akan berikan ke cenderamata secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya dan tanpa dipinta mahar sekalipun. Semuanya gratis. Tetapi ingat, gratis itu juga ongkos ongkir itu wajib Anda bayar. Karena kenapa? Karena Anda meminta barang cenderamata. Barang yang mau dikirimkan ke paket kepada Anda itu melalui dari jasa orang. Jasa orang itu di dalam hukum agama Islam wajib kita bayar. Ya, itu. Jadi kalau Anda tidak mau membayar ongkos ongkirnya nggak jadi masalah. Kalau Anda ingin mengambil sendiri ke tempat saya berikan. Tetapi Anda berpikir sendiri. Apakah lebih murah bayar ongkos ongkir ataukah lebih murah Anda berjalan kaki dari tempat Anda ke sini? Ya, kalau Anda berjalan kaki dari ujung sana ke tempat saya, berarti alhamdulillah mudah-mudahan Anda sampai pulang kembali kepada tempat Anda. Mudah-mudahan Anda sudah kembali jadi tua karena perjalanan mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Ini kita sambil cerita dan kelakar ya permisa, jangan terlalu tegang. Jadi pengambilan barang pusaka ini kita belum tahu karena posisi ini baru kita pantau. Dan posisi ini hati saya tergerak ingin masuk ke sini. Jadi hari ini kita akan coba selusuri. Mudah-mudahan kita temukan, mudah-mudahan kita bisa dapatkan barang cenderamata. Oke, pemirsa, kita akan coba cari. Ayo. Oke, lupa minyaknya pemirsa. Nggak bisa dapat nanti kalau nggak bawa minyak. Saya jelaskan juga pemirsa, kita pengambilan barang pusaka ini memakai mediator. Mediator kita yang pertama memakai garu, yang kedua memakai minyak korek untuk menghidupin, rokok untuk sajen orang yang hidup, saya namanya. Oke pemirsa, kita mencari lokasi. Mudah-mudahan kita bisa temukan unsur-unsur sejarah. Oke pemirsa, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada sosok sinar. Nah, Layar. enggak apa-apa. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar kuning kecil segini. Tapi kita belum tahu sejenis benda apa, pusaka apa. Coba kita dekati, kita coba selusuri, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Kenapa? Oke pemirsa, coba kita lihat di lokasi sini. Oke pemirsa, kita lihat di sini. Kameramen dekat sini. Kita lihat di sini ada sosok sinar kuning ya. Tapi kita belum tahu berupa apa, sejenis benda apa. Coba dekatkan kameramen. Ya, kita dekatkan dulu. Nanti biar nggak ada settingan ya. Tuh, dekatkan lagi ke sini. Ya, karena di sini yang mau kita wujudkan
Jadi kalau di sini yang kita mau wujudkan, kameramen harus menyontingnya ke sini agar supaya masyarakat penonton bisa mengetahui bahwa tujuan kita untuk mengungkap sejarah bisa terwujud dan bisa melihat membuktikan langsung kepada pemirsa. Ini akan kita wujud ya pemirsa. Garunya kita taruh sini ya. Setelah dari situ kita memakai minyak ini. Tolong kameramen jangan terlalu jauh dari shootingan kita ini ya. Ini kita taruh minyak ya. Cukup 2 tetes saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan lagi. Terus ya. Ya, di sini yang akan kita wujudkan ya. Oke. Oke, siap. Kameramen mundur. Oke pemirsa, kita akan wujudkan di sini ada sosok sinar, mudah-mudahan bisa terwujud, mudah-mudahan bisa kita nyatakan ya. Nanti kameramen di waktu kita mau mewujudkan langsung cepat nanti berdekat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsunkan kuasa kangus menenggal marjid Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma sholli inna ma'amru sarbasan. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Tekan kameramen. Subhanallah. 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa, ternyata sosok sinar kuning keemas-emasan. Saya kira pusaka keris, ternyata sosok batu, tapi kita nggak tahu batu apa. Nanti kita coba kita ungkap ya. Sendera. Alhamdulillah. Oke pemirsa, yang kita lihat ini sosok batu tersebut ini penunggunya sosok perempuan. Sosok perempuan dia ini berambut warna kayak seperti rambut emas ya, kuning ya. Dia memakai mahkota ya, terus dia memakai iketan kebaya ya. Mohon maaf pemirsa, baju saya habis dicakar macan jadi agak koyak ini ya pemirsa. Maklum aja yang namanya kita gelandangan. Jadi makhluk tersebut ini kita lihat sosok seperti perempuan. Dia sangat cantik sekali, tapi rambutnya dia berambut emas. Manfaat kelebihan sosok perempuan ini tujuannya untuk meningkatkan kewibawaan, untuk meningkatkan stamina ya, dan juga untuk meningkatkan kerukunan. Jadi siapa yang memegang ini barang tersebut ini, jikalau zaman dulu kita jelaskan, ini zaman dulu Islam belum begitu menyebar, dia percaya dengan barang tersebut ini, barang tersebut ini akan diwujudkannya dengan nyata. Tetapi kalau untuk zaman sekarang, barang tersebut ini tidak pantas dan tidak diperbolehkan bagi umat Islam. Karena untuk zaman sekarang Islam sudah sangat menyebar luas. Saking luasnya Islam menyebar ini, banyak orang yang mengakui Islam, tetapi banyak orang yang tidak menjalankan perintahnya, ya. Maka dari situ lihat sendiri aja zaman sekarang, masjid terlalu megah dan mewah, tetapi isi penunggunya paling 1 atau 2. Itu yang dibilang akhir zaman. Jadi untuk sekarang ini saya jelaskan, benda-benda yang seperti ini kalau zaman dahulu itu tidak dilanggar oleh agama. Kenapa? Karena zaman dulu Islam belum begitu menyebar. Tetapi kalau untuk zaman sekarang, benda seperti ini kalau kita memakai, apalagi kalau kita meminta dan menyembah barang ini, dan ditambah lagi kalau kita memberi makan barang tersebut ini, Islam akan melanggar keras, dan kita sama aja kita bersekutu kepada Allah. Jaminan Allah yang bersekutu kepada
barang tersebut itu jaminannya neraka. Maka dari situ barang seperti ini tidak pantas dan tidak layak kalau kita sembah, apalagi kalau kita gunakan. Tetapi kalau sejenis batunya hanya untuk perhias tangan dan hanya sebagian hobi, Islam tidak melarang. Maka dari situ isi dan bendahnya ini kita akan pisahkan, ya. Nah, itu isinya akan kita buang, bendahnya akan kita berikan sebagai cenderamata, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, barang ini bisa terwujud dengan nyata. Walaupun hari ini kita sudah mengambilkan satu benda sejenis batu, ya, batu mustika, tetapi sudah bisa kita wujudkan semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Dan saya menjelaskan, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya, karena kita di sini tujuan kita hanya satu, yaitu hanya untuk mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.